Banyak orang kehilangan kebaikan dan berkat Tuhan bukan karena kurang beriman, tapi seringkali iblis berhasil mengalihkan dia untuk berperang dalam peperangan yang gak perlu dia lakukan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Doa saya kita semua diberkati Tuhan. Di pagi hari ini adalah maunya Tuhan, adalah kerinduan dan kehendak Tuhan setiap pagi membekali kita dengan firman-Nya, menaruh firman-Nya di hati, di pikiran kita, agar kita bisa dituntun oleh apa yang Tuhan mau di hidup kita. Seringkali musuh cara membuat kita gagal atau tidak menerima kemenangan bukan dengan menghalang-halangi kita, atau singkatnya seperti ini, tidak semua kegagalan, tidak semua kemenangan yang hilang dikarenakan kita kurang beriman, tapi seringkali karena kita berhasil dialihkan oleh musuh. Dan Tuhan mau pagi ini kita mengerti trik-trik musuh yang coba berusaha mengalihkan. Dialihkan oleh tuduhan, kabar buruk, opini-opini negatif, oleh apa kata dunia. Dan Tuhan mau kita sadar bahwa kebenaran firman Tuhan bisa menuntun kita untuk kita tidak teralihkan. Ingat kisah ketika Daud disuruh oleh ayahnya ke depan medan peperangan antar roti untuk kakak-kakaknya. Tetapi di depan medan peperangan kemudian keluarlah pahlawannya orang Filistin, yaitu Goliat, menampakkan diri dan mengancam bangsa Israel. Dan ketika Goliat mengancam bangsa Israel, kemudian bangsa Israel semuanya sembunyi. Hanya Daud yang kemudian berkata, kenapa orang ini berani sekali menantang orang Israel? Dan ketika Daud kemudian tampil, ada kakaknya Eliab yang berkata seperti ini. Kalau kita baca di 1 Samuel 17 ayat yang ke-28 dan 30. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud, lalu katanya, mengapa engkau datang kemari? Dan kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang sedikit itu di padang gurun? Aku kenal keangkuhanmu dan kejahatan hatimu. Engkau datang hanya untuk melihat pertempuran. Ayat 29, tetapi kata Daud, apakah yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Ayat 30, lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan hal yang sama, dan orang itu pun menjawab dia seperti yang dahulu. Eliab kakak kandungnya Daud memberi tuduhan kepada Daud, memberi perkataan-perkataan negatif. Ini bukan orang jauh, tapi ini orang dekat, kakaknya sendiri, menuduh Daud, melontarkan perkataan-perkataan negatif kepada Daud. Dan saya suka Alkitab mencatat, lalu Daud berpaling dari dia. Daud tidak terjebak menjawab kakaknya dengan berkata, Kak, memang saya berniat jahat apa? Kak, memang saya, kenapa dibilang jahat? Apa maksud kakak? Tapi dia tidak menjawab sama sekali. Karena memang tidak semua tuduhan orang perlu kita jawab. Seringkali mungkin itu adalah jebakan untuk kita teralihkan. Karena jikalau saja Daud terjebak dalam pengalihan itu, dia terjebak dengan emosi kakaknya, terjebak dengan perkataan negatif dari kakaknya, mungkin Daud tidak sampai ketemu dengan proyek besarnya Tuhan, yaitu Daud mengalahkan Goliat, yaitu Tuhan mau Daud mengalahkan Goliat. Jikalau saja Daud tergoda untuk berperang, untuk peperangan yang gak perlu dia lakukan, dia lawan kakaknya, ya dia pasti kehilangan Goliat. Banyak orang hari ini kehilangan Goliat, kehilangan berkat Tuhan, kehilangan proyek dari Tuhan, kehilangan kebaikan Tuhan. Bukan Tuhan tidak beri, Tuhan sudah siapkan, tapi tidak sampai di berkat Tuhan, tidak sampai di kemenangan yang Tuhan mau ada di hidupnya. Bukan karena kurang beriman, tapi seringkali terlalu sibuk menjawab Eliab.
terlalu sibuk untuk peperangan yang tidak perlu dia lakukan. Banyak orang kehilangan kebaikan dan berkat Tuhan bukan karena kurang beriman, tapi seringkali iblis berhasil mengalihkan dia untuk berperang dalam peperangan yang gak perlu dia lakukan. Contoh ketika kamu mungkin difitnah orang dan fitnahan itu ya memang kamu gak lakukan, sementara di sisi lain ada pekerjaan yang harus kamu kerjakan. Jikalau kamu berhasil dialihkan, kamu bisa kehilangan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, tapi kamu sibuk telepon sana-sini dan klarifikasi diri. Itu artinya kita kehilangan proyek dan berkat kebaikan yang Tuhan punya buat kita, bukan karena kita tidak beriman, tapi karena kita berhasil dialihkan. Tuhan tidak mau kita teralihkan oleh yang lain. Tuhan mau kita mengerti bahwa ada hal-hal yang gak perlu kita jawab, ada hal-hal yang gak perlu kita ladeni, tapi kita fokus pada apa yang Tuhan janjikan buat kita. Lalu kalau kita perhatikan kisah berikutnya adalah ketika Yairus, ingat kisah Yairus datang kepada Yesus memohon dengan sangat karena anaknya sekarat. Lalu Yesus bilang, yuk kita ke rumahmu, kita doa buat anakmu dan biarkan anakmu disembuhkan. Lalu apa yang terjadi? Di tengah jalan, yang pertama ada wanita pendarahan 12 tahun yang disembuhkan. Dan setelah wanita itu disembuhkan, saya percaya imannya Yairus tambah di-booster lagi, percaya bahwa kalau Yesus datang anaknya pasti sembuh. Tapi di tengah-tengah itu kemudian keluarga Yairus datang. Yuk kita lihat dulu ayatnya. Di dalam Markus 5 ayat 35 dan 36. Sementara Yesus masih berbicara, ini berbicara dengan wanita pendarahan itu, datanglah orang dari kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Catat baik, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, lalu berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Imannya Yairus coba dialihkan menjadi ketakutan, kekhawatiran melalui kabar yang baru saja dia terima bahwa anaknya sudah mati. Tapi Yesus mengajar bahwa Yairus harus bersikap sama seperti Yesus, tidak menghiraukan perkataan itu. Karena sejak awal Yesus janji bahwa Yesus akan datang ke rumahnya dan anaknya pasti sembuh. Dan kemudian itu yang jadi imannya Yairus, letakkan tanganmu atas anakku maka anakku akan sembuh. Dan Yesus pasti jawab setiap iman itu. Tapi di tengah jalan ada pencobaan atau ada usaha mencoba Yairus dialihkan imannya. Jikalau saja Yairus teralihkan imannya dan berkata udah tidak mungkin lagi, sudah habis semuanya, saya percaya Yairus bisa kehilangan mujizat yang Yesus memang mau buat. Jikalau saja Yairus mendengarkan perkataan keluarganya dan berkata, oke guru, Yesus udah gak usah ke rumah lagi, udah gak perlu ke rumah lagi, anakku sudah mati. Tapi Yesus mendahului untuk menguatkan Yairus dan berkata, jangan teralihkan, jangan sampai kamu teralihkan, jangan hiraukan, jangan takut, percaya saja. Dan kemudian kita tahu kisahnya, kemudian Yesus bersama Yairus datang ke rumahnya, dan anaknya Yairus dibangkitkan oleh Yesus. Pesan apa yang bisa kita dapat dari kisah ini? Tuhan tidak mau kita menghiraukan hal-hal yang bisa membuat iman kita drop, iman kita jadi hancur. Tuhan mau kita percaya pada apa yang jadi janji Tuhan buat kita. Tuhan mau iman kita tetap teguh. Dan ketika kita tidak teralihkan, kita bisa sama seperti Yairus. Mungkin ada hal-hal yang kita lihat hari ini keadaan tambah buruk, jangan teralihkan. Karena mujizat pasti terjadi. Dan kita tahu Yesus jawab doanya, Yairus anaknya dibangkitkan. Yang mustahil tidak mustahil bersama Tuhan ketika kita tidak teralihkan. Pagi ini pesan Tuhan sederhana, Tuhan mau kita tidak mudah dialihkan. Yang pertama, tidak dialihkan oleh perkataan-perkataan tuduhan negatif orang. Ada hal-hal yang gak perlu kita ladeni, gak perlu kita jawab. Gak semua hal-hal negatif kita jawab, membuang-buang waktu kita,
membuang fokus kita dan akhirnya kita nggak ketemu proyek besar Tuhan. Goliat seperti yang Daud miliki, Goliat dikalahkan oleh Daud. Kita bisa kehilangan proyek, kehilangan berkat hanya karena kita mengurus hal-hal yang nggak perlu kita urus. Yang kedua, jikalau ada kabar-kabar buruk yang membuat iman kita lemah, dengar perkataan Yesus, jangan takut, percaya saja. Saya nggak tahu masalahmu apa di pagi ini, tapi saya percaya Tuhan sedang menguatkan, menuntun langkah kita untuk kita sampai di berkat yang Tuhan sudah siapkan, sediakan untuk semua masalah, tantangan yang kita hadapi. Mari kita bersyukur, kita doa pagi ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran, buat firman-Mu mengajar kami, untuk kami tidak teralihkan, untuk kami tidak mengurus hal-hal yang tidak perlu kami urus, tapi untuk kami selalu fokus pada apa yang Tuhan janjikan buat hidup kami. Berdoa, Tuhan jamah anak-anak-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hibur, tidak seorang pun dilewatkan oleh Tuhan. Jamah setiap pribadi kemana pergi melangkah, ada berkat Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Firman Tuhan saja yang menuntun saya untuk saya tidak teralihkan. Jika itu yang jadi responmu, jangan lupa tulis di kolom komentar. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Dan jangan lupa juga jika engkau diberkati bahasan Morning with the Word di pagi ini, bagikan kepada teman, sahabat, keluargamu. Biar lewat apa yang kamu share, bagikan iman temanmu, sahabat, keluargamu boleh dibangkitkan, dikuatkan juga. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!